Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masih di bab ke-8. Kita akan mempelajari mengenai kalor dan pengaruhnya ya. Nah, Pak Jul tidak akan terangkan panjang lebar. Pada dasarnya rumusan kalor itu kita bisa peroleh dari Q sama dengan M kali C delta T. Kalau manakala tidak pakai Q sama dengan MC delta T atau tidak ada perubahan suhu, berarti kalor yang dibutuhkan itu pasti berupa kalor laten ya, atau pasti ada kalor yang dibutuhkan walaupun tidak ada tidak ada perubahan suhu. Nah, buktinya apa? Buktinya seperti ini. Misalkan, nah, ini 100 derajat Celcius, ini 0 derajat Celcius. Nah, manakala kita melihat fase siklus perubahan air atau saat kita mendidihkan air atau perubahan fasenya ya, ini kan kalau di bawah 0 derajat itu masih dalam bentuk es, iya kan? Kalau kita memberikan kalor, berarti kita bisa menghitungnya Q sama dengan M kali C delta T. Karena apa? Ada perubahan suhu. Suhunya ini dari mulai ini ke sini ya. Tentunya kan ini tidak 0. Di sini kan perubahan suhunya 0 derajat. Seperti itu. Nah, begitu juga di sini. Ini juga ada kalor lagi. Ini kalor SS gitu aja ya. Atau kalor 1. Nah, di sini juga ada kalor walaupun tidak ada perubahan suhu. Nah, diperoleh dari apa? Dari M kali L. L-nya itu berupa kalor lebur S. Sebenarnya L itu bukan lebur ya, singkatan dari kalor laten ya, atau kalor yang tersembunyi. Nah, berikut juga nanti di sini ada Q sama dengan M kali C delta T juga. Kenapa ada delta T? Karena ini ada selisih suhunya dari sini sampai dengan sini. Gitu. Nah, kemudian ini juga misalkan air sudah mendidih ya. Air sudah mendidih tapi kamu tetap nekat, kamu kasih pemanasan terus. Nah, itu nanti kalor yang air yang sudah mendidih itu akan berubah menjadi Q sama dengan M kali L. L-nya bukan kalor lebur es lagi, tapi di sini adalah kalor uap, lebur uap yang berfungsi mengubah air menjadi uap. Seperti itu. Gitu ya. Ini pada dasarnya hanya ini yang dipelajari mengenai kalor dan pengaruhnya. Kita langsung mulai ke permasalahan yang pertama di situ. Sejumlah minyak yang bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan dalam beaker glass. Untuk menaikkan suhu menjadi 40 derajat dibutuhkan kalor sebesar 1024 kalori. Jika suhu minyak dinaikkan lagi menjadi 50 derajat Celcius, tentukan besar kalor yang dibutuhkan. Nah, kita bisa hitung terlebih dahulu. Tulis terlebih dahulu apa yang diketahui maksud saya. Jadi di situ ada minyak ya, sama-sama minyak gitu. Nah, pakai variabel aja, misalkan TA sama dengan 20 derajat Celcius tuh, 20 derajat Celcius. Kemudian TB-nya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian delta TI, delta TI, pertama delta T1 terlebih dahulu. Delta T1 sama dengan 40 dikurangi 20 Celcius. Delta T2 sama dengan 50 dikurangi 20 sama dengan 30 derajat Celcius ini. Nah, di sini ditentukan adalah berapa Q2 tuh. Iya kan? Diketahui Q1-nya adalah 1024. Nah, berarti Q1 per Q2 sama dengan MC delta T1 per MC delta T2. Nah, ini hilang ya. Ini 1024 per Q2 sama dengan delta T1-nya adalah 20 per 30 kan gitu. Hilang, berarti sama dengan Q2 sama dengan 3 kali 1024 dibagi 2 sama dengan 1536.
6 kalori. Nah, selesai. Gitu ya. Nah, coba kita lanjut ke yang nomor kedua. Itu juga ada 2 buah bola. Sama ya, kasusnya berbeda mesti suhunya. Oh, ternyata suhunya sama. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. MA 2 kg, MB 3 kg, kemudian T-nya ya, TA sama dengan TB sama dengan berapa itu? 50 derajat Celcius. Karena sama ya, di sini ada keterangan samanya. Berikutnya ada TC-nya. Dicelupkan bersama-sama ke dalam bejana berisi air yang suhunya 80 derajat ya, berarti benar TC air ya. Karena ada 2 benda, bolanya 2 dan airnya 1. Maksudnya sebagai variabel C. 80 derajat Celcius. Kemudian terjadi keseimbangan. Nah, keseimbangan berarti T gitu aja. T sama dengan 65 derajat Celcius. Nah, yang otomatis kita kan bisa mencari, karena ini sudah jelas ada T keseimbangan ya, 65 derajat Celcius. Berarti kan kita bisa menghitung masing-masing delta TA dan delta TB. Nah, ini kan hasilnya adalah delta TA sama dengan 65 kurangi 50, 15 derajat Celcius. Delta TB sama dengan 65 kurangi 50, 15 derajat Celcius. Sama-sama kan? Nah, kemudian di situ diketahui juga kalor jenis besi 11 ya. 11 kilokalori per kilogram derajat Celcius. 1 kalori adalah 4,2 Joule. Jadi kita nanti convert aja di belakangan ya kalau mau mengkonvert ke Joule. Nah, sekarang kita hitung untuk QA-nya dulu. Bahwa QA sama dengan M A kali C kali delta TA sama dengan MA-nya 2 kali C-nya adalah 11 kali 15 sama dengan 330 kilokalori. QB sama dengan MB kali C kali delta TB. MB-nya berapa? MB-nya 3 kali 11 kali 15. Ya kan? Nah, ini tinggal dikalikan ya, 33 kali 15 itu adalah 495 kilokalori. Nah, otomatis delta Q-nya setelah terjadi keseimbangan suhunya menjadi, jika kalor jenis besi, tentukan selisih kalor yang diserap A dan B. Nah, berarti kan tinggal menyelisihkan. Delta Q sama dengan QB dikurangi QA sama dengan 495 dikurangi 300 sama dengan 195. 495 dikurangi, benar ya? Nah, kilokalori. Nah, otomatis delta Q-nya kalau mau dicari ke Joule ya, 195 kilokalori dikalikan ini 4,2 Joule. 4,2 Joule. Jangan lupa kilokalori itu kalikan 1000 ya, dikalikan 1000, jadi kan sama dengan 195. Coba bentar Pak Jul hitung. 33 kali 15 ya, 5 nyimpen 1, benar 495. Ini 2, ini 22
22 ya, 22 kali 15. Sebenarnya selisihnya itu 11 kali 15 loh. Mestinya 11 kali 15. Pak Julnya mesti salah ini. 0 nyimpen 1, 10 ya. 2 330. Ah, 330. Bener ini Pak Jul nulisnya 330, ini kok 300 ya. Jangan 165. Nah, 165. Berarti sama dengan 165 kilokalori. Nah, gini. Kalori kali 4,2. Hasilnya silahkan kalian lanjutkan sendiri. Lanjut ke yang nomor ketiga. Sebongkah es bermasa 100 gram dan suhunya adalah minus 5 derajat Celcius, diberi kalor sehingga menjadi air bersuhu 15 derajat, diketahui kalor lebur bla bla bla. Nah, ini ada 3 proses nih, seperti yang Pak Jul tadi jelaskan ya. Ada 3 proses, jadi kan kayak gini prosesnya. Tadi kan gini. Nah, ini Q A, ini ya Q B, ini Q C. Nah, seperti itu. Berubah jadi es melebur, air. Nah, seperti itu. Kita identifikasi yang diketahui. Di situ yang pertama MS sama dengan 100 gram. Kemudian TS sama dengan min 5, T air sama dengan 15 derajat Celcius. Kemudian LS, kalor lebur es 80. Kemudian kalor jenis air, kalor jenis air itu berarti C ya, sama dengan 1. Kemudian 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Nah, berarti kan prosesnya kan ada 3 tuh. Yang pertama Q total sama dengan MS kali LS kali delta TS ditambah MS kali L, ya kan? Ini CS ini mestinya. CS bukan LS. Nah, ini CS. LS-nya itu di sini. Nah, ditambah M air kali C air kali delta T air. Nah, Q total sama dengan, ini dalam gram ya, karena satuannya kalori dalam gram, berarti 100 dikali CS nya kalor jenis S, nah 0,5 dikali dengan 0 min 5 tambah 100 kali 80, LS nya ini 80 ditambah 100 kali 1 kali 15 min 0. Nah, seperti ini. Sama dengan 100 dikalikan ini 5 ya. Ini kan 50. 50 kali 5. Ya, benar kan? 0 min 5 berarti kan 5. 5 kali 0,5 kan 2,5. 2,5 250 tambah 800, 8.000 maksud saya. Kemudian ditambah dengan ini 15.000. 100 kali 15. 100 kali 15, 1.500 ya. 1.500. Nah, ini silahkan ditambah. Nanti satuannya adalah kalori. Q total. Nah, itu ini kalikan 4,2 Joule sama dengan berapa? Nah, silahkan teruskan sendiri. Kemudian berikutnya nomor 4. Es dengan massa 10 gram pada suhu 0 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 1200 kalori. Kita tulis ya apa yang diketahui dulu. Yang 4 MS sama dengan 10 gram. T
TS sama dengan 0 derajat Celcius. Q1 nya sama dengan 1200 kalori, ya kan. Nah kemudian ada ya benar ya, CS nya 0, CS mana nih, CS nya 0,5, kalor jenis S sama dengan 0,5. Ini kok kalor jenis S, kalor jenis S lagi nih ya, mestinya ini air, ini kalor jenis S sudah, ini air nih, air berarti C air 1 LS 80. Nah sudah, jadi seperti yang tadi 3 proses juga ya kan, berarti Q total sama dengan MS kali CS kali delta TS tambah MS kali LS tambah M. Kalau MS sama M air itu nanti sama ya, L C air kali delta T air. Berarti suhu saat berarti T setimbang ini suhu akhir ya, suhu akhir itu kan sama dengan T setimbang. Berarti ini Q total, ini Q total ya, ini Q total 1200, MS nya adalah 10 kali 0,5, suhunya 0 ya, tambah 10 kali 80 tambah 10 kali 1 kali T air dikurangi 0, ya kan, kan suhu akhir ini, suhu setimbang ini, ya kan. Berarti ini 1200 sama dengan 800 tambah 10 kali T air. Nah berarti ini tinggal dikurangkan ya, 10 T air sama dengan 1200 kurangi 1200 kurangi 800, 400, T air sama dengan 400 per 10, 40 derajat Celcius, ya kan. Nah kemudian tentukan suhu akhir, T nya sudah ketemu, dan besar kalor yang dibutuhkan lagi agar mendidih. Kalau agar mendidih itu kan pada suhu 100 derajat, mendidih 100 derajat Celcius. Berarti kita perlu usaha kalor yang menaikkan dari suhu 40 derajat ke 100 derajat. Berarti sama dengan Q sama dengan M C delta T. M nya 10, C nya 1, delta T nya adalah 100 kurangi 40. Karena suhu akhirnya kalau mendidih kan 100, mula-mula kan 40. Berarti sama dengan 10 kali 100 kurangi 40 itu 60. Sama dengan 600 kalori. Ya. Kalori atau kal, itu aja cukup. Itu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.